lagi ya anak adik-adikmu yang kuliah, itu yang pertama dampaknya. Yang kedua itulah dampaknya, ekonomi lah, ke ekonomi lah larinya. Kebetulan kami sedang sama Bapak Babin Kamtibnas, nama itu ya Pak Polisi itu, sekarang sedang mendata warga yang belum vaksin. Jadi door to door kami di rumah ke rumah sekarang untuk memberikan semacam sosialisasi lah, semacam edukasi lah, apa alasan dia tidak vaksin. Karena kita untuk menurunkan level kita ini dari level 4 ke level 2 sekarang, bukan yang kena covid tidak kena covidnya lagi, berdasarkan berapa banyak orang vaksin. Kalau sudah terpenuhi sekitar 70% dari orang yang vaksin ini, maka level kita bisa otomatis level kita untuk level 2 gitu. Kalau kendala banyak, tapi karena kita di kelurahan ini harus mengasih sosialisasi, memberikan edukasi ke warga masa vaksin ini tidak berisiko, memberitahulah ke warga dengan cara pelan-pelan. Tidak bisa kamu harus vaksin, nggak bisa. Bisa juga dia menjawab nanti kalau terjadi apa-apa, bapak tanggung jawab, mati saya nanti keluarga saya bapak jamin, kan bisa aja dia ngomong itu. Tapi kita berilah edukasi, kita berilah sosialisasi masa vaksin ini tak berbahaya, berguna bagi kesehatan kita. Kalau kendalanya banyak, mulai minta data dari RT aja minta data, minta 5 hari bisa jadi 3 minggu. Harus sabar, kita ulang-ulang, kita WA, kita kirim surat lagi, baru dia kasih. Ada juga yang belum. Sekarang untuk mengapakan data itu, kita datang ke RT-nya secara baik-baik, komunikasi, tapi masuknya baik-baik. Kalau kita masuknya nggak baik-baik, terjadi kendala. Banyak risiko, ada yang menolak. Harapan Bapak tentang lingkungan, sosialisasi lah, edukasi lah semua, supaya ada kesadaran warga untuk vaksinasi, untuk menurunkan level kita ke level yang lebih baik lagi. Tidak ada, kita normal lagi seperti biasa. Itu harapan kami. Nah, kami pun di kelurahan tidak sibuk-sibuk. Memang ini sibuk mengurus ini, memberikan sosialisasinya pun sulit kan, karena orang ini kalau mendengar vaksinasi dia takut ada efek sampingnya. Sekarang udah mulai sadar, mahasiswa pun udah banyak yang tokoh masyarakat dan lain. Mungkin kalau di ATB ini udah 85% udah kali. Cuma data konkretnya belum ada lagi. Tapi kalau kita lihat ke RT-nya kan kita ada semacam itu data atau jadi kalau rata-rata ada tiap RT itu sampai 60-70% udah vaksin. Ada yang tinggal 2-3 orang lagi kalau RT-nya sedikit. Kalau RT-nya warganya banyak, ada yang sampai 70-80%. Tapi kalau warganya sedikit, ada yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri Pritami, NIM 19042011. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya, yaitu dari kelompok 5 dengan judul Analisis Kegiatan Vaksinasi di Kelurahan Air Tawar Barat dalam rangka menekan angka COVID-19 di lingkungan masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat. Dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan merupakan hal utama dalam pencapaian terhadap kesehatan bagi manusia. Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Pandemi yang terjadi saat ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularannya dengan melakukan pembatasan sosial di beberapa daerah yang berstatus waspada. Dan sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar dapat mengurangi dampak dan risiko pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Pengembangan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif adalah langkah penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi, agar masyarakat dapat kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat tercinta. Pengembangan vaksin COVID-19 yang cepat dimungkinkan oleh pendanaan penelitian dan pengembangan, serta oleh kerjasama global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui segenap dukungan ini, para ilmuwan dan mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dengan amat cepat. Namun demikian, semua prosedur dan peraturan keamanan yang ketat tetap dipatuhi. Dalam kegiatan ini, kami akan menganalisis apakah kegiatan vaksinasi berjalan dengan efektif dan aman di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana manfaat vaksinasi di lingkungan masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat. Yang ketiga, apa saja sistem kegiatan vaksinasi yang sedang berjalan pada Kelurahan Air Tawar Barat. Yang keempat, apa saja kendala dalam pelayanan kegiatan vaksinasi di Kelurahan Air Tawar Barat. Yang kelima, bagaimana implementasi dari kegiatan vaksinasi. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu lingkungan hidup, yang kedua untuk mengetahui manfaat vaksinasi di lingkungan masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat, yang ketiga untuk mengetahui sistem kegiatan vaksinasi yang sedang berjalan pada Kelurahan Air Tawar Barat, yang keempat untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelayanan kegiatan vaksinasi, yang kelima untuk mengetahui implementasi dari kegiatan vaksinasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkungan adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia bertahun-tahun sebelum manusia menciptakannya. Hubungan manusia dengan lingkungan saling bergantungan, dan keduanya sangat saling bergantung.
dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa lingkungan. Memiliki lingkungan yang berkembang di sekitar orang dapat membantu orang mengelola udara atau O2 yang mereka hirup. Dengan banyaknya masyarakat urban di kota-kota besar yang masih belum mengetahui tempat tinggal dan mengubah wilayah sekitarnya sehingga dirambah pepohonan, tidak jarang dijumpai masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai atau sering disingkat DAS. Lingkungan merupakan hal utama dalam pencapaian terhadap kesehatan bagi manusia. Apabila lingkungan baik dan bersih, maka kesehatan masyarakat juga akan baik. Namun demikian, apabila lingkungan buruk, maka akan mempengaruhi terhadap kesehatan yang buruk juga. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Emil Salim mendefinisikan lingkungan sebagai benda, kondisi, situasi, dan efek yang ada pada ruang yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia. Pengertian lingkungan hidup Emil Salim sangat luas. Sederhananya, ruang lingkungan dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat diakses manusia, seperti faktor alam, politik, ekonomi, sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hal ini dipahami sebagai lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia. Orang harus menyadari bahwa alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan selanjutnya, karakteristik. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengamati dan menganalisis kegiatan vaksinasi di Kelurahan Air Tawar Barat dalam rangka menekan angka COVID-19 di lingkungan masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat. Vaksin adalah suatu penawar yang diberikan guna mencegah suatu penyakit. Vaksin mengakomodasi di dalam tubuh untuk menciptakan antibodi. Antibodi memiliki fungsi menjaga dari penyakit, maka tubuh segera siap untuk melawannya. Tujuan pemberian adanya vaksin yaitu memberikan kekebalan pada kalangan seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan maksud menurunkan kematian dan yang terjangkit virus atau penyakit tersebut. Vaksin pada saat ini suatu alat baru yang penting dalam menerangi COVID di era pandemik sekarang dan sangat mengembirakan melihat begitu banyak vaksin yang terbukti berhasil dan terus dikembangkan. Selanjutnya, kerangka teoritik. Dalam konteks teoritis, sistem kegiatan ini dalam menurunkan indeks penyebaran COVID-19, maka diperlukan sistem kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Air Tawar Barat yang bertepatan di Kota Padang, maka sistem terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sosialisasi perlunya vaksinasi. Yang kedua, jadwal pelaksanaan vaksinasi. Yang ketiga, pelaksanaan vaksinasi. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan vaksinasi. Yang kelima, evaluasi perubahan lingkungan terhadap vaksinasi dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber bahwa sistem kegiatan vaksinasi di daerah Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang yang paling utama adalah sosialisasi dan edukasi, di mana sosialisasi merupakan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Sedangkan proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan
individu atas perannya di dalam suatu kelompok, di mana pengelolaan gugus tugas, pencegahan, penanganan, dan monitoring evaluasi percepatan penanganan COVID-19. Pengawasan harus memastikan rencana operasi penanganan COVID-19 berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundangan, yaitu menjalankan fungsi pengawasan. Kita harus memastikan rencana operasi penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. Sosialisasi dan edukasi sangat penting dalam hal melaksanakan pengamanan sekitar dengan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap di rumah saja dan tidak berkerumunan. Dengan begitu, akan ada perubahan struktur gugus tugas, pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam penerapan sosialisasi vaksin yang dilakukan oleh Kelurahan Air Tawar Barat berupa datang langsung ke masyarakat yang akan divaksin melalui kepala RT masyarakat setempat. Selanjutnya, metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Adapun jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Tawar Barat antara lain. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan langsung dan dari sumbernya, yaitu yang pertama observasi. Merupakan kegiatan pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung ke kantor Kelurahan Air Tawar Barat dengan fokus pengamatan pada ruang bersama. Yang kedua, wawancara. Merupakan tahap pengumpulan data melalui wawancara dan tanya jawab dengan sumber atau pihak-pihak yang terkait, diantaranya warga Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang B, data sekunder. Merupakan tahap pengumpulan informasi berupa data-data yang sifatnya diambil di luar dari konteks yang ada di site, berupa literatur tentang fenomena terkait arsitektur dan lingkungan binaan, proses terbentuknya kota, pemukiman, dan perumahan. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah ada di mana pada masa pandemi COVID-19 berdampak pada pengaruh COVID-19. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode penelitian menggunakan metode rasionalistik dan metode kualitatif di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengamati masyarakat di Kelurahan Air Tawar Barat dan berinteraksi dengan mereka untuk memahami tentang masalah dan mekanisme permasalahan di lingkungan hidup di masa pandemi COVID-19. Pengamatan dan interaksi difokuskan pada setting perilaku dan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehari-hari dalam rangka menangani pandemi COVID-19 sehingga masyarakat merasa nyaman dengan adanya penanganan COVID-19 dan lingkungan hidup di kelurahan tersebut. Generalisasi hasil dilakukan dalam 2 tahap, yaitu generalisasi dari pembentukan dan pemanfaatan ruang bersama di kelurahan secara spesifik atas hasil uji makna empirik di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tahap berikutnya adalah generalisasi pemaknaan hasil uji refleksi kerangka konseptualisasi teoritik atau grand theory dengan pemaknaan indikasi empiris. Selanjutnya, pembahasan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sebuah kelurahan di Kota Padang, yang lebih tepatnya di Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara, Sumatera Barat. Alasan mengapa memilih kelurahan ini sebagai tempat penelitian adalah karena daerah ini lebih dekat dengan Universitas Negeri Padang. Selain itu, karena berhubungan dengan tema di awal, yaitu analisis kegiatan vaksinasi yang di suatu daerah dapat mempengaruhi kehidupan lingkungan masyarakat yang ada di Kelurahan Air Tawar Barat dan sekitarnya.
Pada saat tiba di lokasi, kebetulan kepala kelurahan tersebut tidak ada di tempat karena ada beberapa kesibukan yang harus beliau kerjakan. Maka dari itu, penelitian ini dibantu atau diwakili oleh Bapak Said Bernardin selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara. Hasil dan diskusi. Pada saat melakukan wawancara, kami mengajukan beberapa pertanyaan dan kami menarik kesimpulan bahwa belum seluruh warga yang berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini. Namun menurut data sudah sekitar 80-85% warga yang sudah divaksin. Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Air Tawar Barat mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi sebagai bentuk upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di kelurahan tersebut, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran warga menjadi kendala capaian target vaksinasi COVID-19. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengikuti vaksin COVID-19 tahap kedua membuat petugas kesehatan Puskesmas Air Tawar Barat menghubungi satu persatu nama-nama yang sudah terdaftar pada vaksin tahap pertama melalui sambungan telepon seluler dengan alasan tidak dapat mengikuti kegiatan vaksin tahap kedua beragam. Ada yang berada di luar kota dan sedang bekerja di kebun. Masyarakat yang mendapat undangan untuk mengikuti vaksin tahap kedua wajib untuk mengikuti apapun alasannya sebelum lakukan vaksin. Nantinya petugas kesehatan terlebih dahulu lakukan pemeriksaan apabila masyarakat ada keluhan dan tidak serta-merta dilakukan vaksin. Ditambahkannya lebih lanjut, masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Vaksin ini sifatnya aman dan sudah teruji. Ada melalui penelitian. Jangan sampai masyarakat tidak mau vaksin hanya gara-gara mendengar berita yang tidak benar. Jika mengalami keraguan, tanyakan langsung ke petugas kesehatan yang lebih tahu tentang vaksin. Yang B, keraguan-raguan yang muncul dari masyarakat disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Dalam menangani keraguan-keraguan vaksin COVID-19 yang meluas, mengharuskan adanya kolaborasi upaya pemerintah, pembuatan kebijakan kesehatan, dan sumber media, termasuk media sosial perusahaan yang direkomendasikan untuk membangun kepercayaan vaksinasi COVID-19 dalam kalangan umum publik melalui penyebaran pesan yang tepat waktu dan sangat jelas melalui saluran advokasi terpercaya dalam keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19 yang sudah tersedia saat ini. Dampak yang akan muncul jika masyarakat tidak mempercayai vaksin COVID-19 ialah kelumpuhan seluruh sektor baik ekonomi, sosial, dan pariwisata di dunia akan mengalami penurunan yang drastis sehingga menyebabkan banyak tingkat pengangguran karena penutupan lapangan pekerjaan, bencana kelaparan, muncul berbagai penyakit lain seperti gizi buruk, dan terjadi peningkatan kematian seluruh populasi dunia. Kenyataannya yang didapat dari keempat penelitian ini adalah di mana tingkat kecemasan dan keraguan-raguan masyarakat yang menyebabkan masyarakat berpersepsi buruk terkait kegiatan vaksinasi COVID-19 bermula dari tidak adanya komunikasi yang efektif maupun edukasi yang sesuai dari layanan kesehatan untuk masyarakat sehingga menyebabkan berita yang beredar di masyarakat justru mengandung unsur hoaks dan menakutkan masyarakat untuk menjalani vaksinasi. Faktor yang menyebabkan keraguan untuk dilakukan vaksinasi
adalah ketidaktahuan terhadap efektivitas dan efek samping dari COVID-19. Strategi dalam hal ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab dan kelompok yang menolak dilakukan vaksinasi sehingga dapat merencanakan kampanye vaksinasi yang tepat sasaran. Selanjutnya yang C, kapasitas produksi vaksin yang terbatas. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas berpengaruh terhadap pasokan vaksin yang ada, sehingga negara harus menetapkan prioritas vaksin dalam setiap tahap pelaksanaan. Prioritas dari vaksinasi harus berdasarkan prinsip manfaat dalam meningkatkan kesehatan ekonomi dan pemerataan, melindungi yang terburuk. Mandatory vaksin dapat menjadi satu strategi atau kebijakan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi. Hal ini mungkin berperan pada perubahan perilaku dan pencegahan penyakit. Tetapi juga di sisi lain juga ada kekhawatiran tentang kebebasan individu dalam hal tersebut. Mandatory vaksin yang restriktif dapat digunakan setelah tools yang lain tidak berhasil. Hambatan besar dan yang utama adalah terkait kapasitas produksi, stok vaksinasi dan alokasi yang adil bagi seluruh individu. Strategi dalam hal ini membuat prioritas vaksinasi dan mendorong industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksi vaksin sendiri dengan saling bekerja sama atau berkolaborasi dengan industri farmasi luar negeri. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan yang didapat. Indonesia saat ini sedang dihadapkan oleh virus COVID-19 yang dimana virus ini berdampak pada setiap bidang kehidupan. Pandemi yang sedang terjadi ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularannya dengan melakukan gebiar vaksin secara besar-besaran untuk mencegah penularan kasus COVID-19. Dari informasi yang peneliti peroleh dari proses tanya jawab langsung dengan tokoh masyarakat di daerah Kelurahan Air Tawar Barat bahwa telah dilakukan berbagai macam cara agar proses vaksinasi diikuti oleh seluruh masyarakat, yaitu dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat dan mahasiswa. Dikarenakan sebelum adanya pemberian sembako ini, minat masyarakat terhadap vaksin sangat minim. Dikarenakan terdapat banyak isu yang akan terjadi jika kita divaksin. Kemudian, permasalahan utama dari kasus COVID-19 ini adalah naiknya angka pemakaian masker yang menyebabkan tingginya kasus limbah sampah dari pemakaian masker yang membuat lingkungan hidup menjadi terganggu. Masker medis atau masker sekali pakai utamanya terbuat dari polipropilen alias salah satu jenis plastik. Selain praktis, masker yang terdiri dari 3 lapisan ini menjadi pilihan banyak orang karena memiliki penyaring bakteri dan memiliki kemampuan meloloskan udara yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan karena tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut serta menyebabkan pencemaran air di perairan Mediterania. Masker sekali pakai ini bahkan mengembang seperti ubur-ubur. Selain itu, limbah masker bekas pakai juga dapat menjerat hewan, bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Ada pula kasus di mana hewan mengira bahwa masker bebas pakai tersebut sebagai makanannya. Apabila tidak mati karena tersedak, masker yang lolos akan memenuhi perut mereka, mengurangi asupan makanan, menyebabkan hewan kelaparan dan akhirnya mati.
sehingga terjadi permasalahan yang menyangkut dengan lingkungan hidup.